Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Malam ini seberapa banyak kami yang ikut, meskipun melalui online, kami percaya hadirat-Mu tidak dibatasi oleh jarak ataupun tempat. Berbicara buat kami Tuhan, kami sungguh-sungguh siap untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Kami serahkan waktu ini dari awal sampai akhir hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya pada yaitu mengenai badai, saya mengajak lebih dahulu dalam Yesaya pasal 33, Yesaya pasal 55, karena inilah yang menjadi kunci dari perjalanan selama saya terkunci di Australia, Bapak Ibu. Dan dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan seringkali lahir dari pengalaman pribadi, seringkali lahir dari satu perjalanan real. Saya berharap setiap kali saya khotbah menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa itu bahwa teman-teman akan bisa menangkap apa yang harus kita kerjakan di dalam perjalanan iman kita, di dalam pergumulan, di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Saudara, ayat ini menjadi kunci kekuatan buat saya dalam Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal 55 ayat yang kedua. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, Yesaya pasal 55 ayat yang kedua. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Terus pada kalimat terakhir dari Yesaya pasal 55 ayat yang kedua. Dengar aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saudara, kita itu bisa menerima makanan yang terbaik, sajian yang paling lezat. Menurut ayat ini, kuncinya mendengarkan Tuhan. Simple sekali. Kadang-kadang kita itu cari yang susah-susah, tetapi kuncinya sederhana, mendengarkan Tuhan. Jadi kalau saudara belajar dengar Tuhan, maka kita akan menikmati berkat terbaik. Saya masih ingat salah seorang hamba Tuhan yang sangat saya kagumi, yaitu Smith Wigglesworth. Kalau saudara membaca buku-bukunya, sejarahnya, cerita-ceritanya, saudara akan tahu bahwa ini orang hamba Tuhan yang sangat diurapi, Bapak Ibu. Jadi dia doakan orang mati itu bangkit itu banyak. Dia kalau doakan orang sakit itu dipukul bagian yang sakit. Bayangkan kalau ada orang kena kanker payudara, berarti bagian payudara ditonjok sama dia. Itu Smith Wigglesworth. Pelayanannya sangat. Dan ketika dia ditanya, Cirut, kayaknya ya, jacknya agak bermasalah, jadi kadang suaranya ini ya, apa? Jacknya agak sedikit bermasalah, jadi gresek-gresek suaranya. Gresek-gresek ya? Ya. Oke, coba. Apa kena rambut saya ya? Oke, silakan Cirut. Tes. Oke, gresek-gresek kan? Enggak, sekarang udah coba. Oh, berarti kena rambut kan? Apa harus dipotong pendek ya rambutnya? Kayak Cik Mei ini pendek, enak, pengkes, isis. Nah, saudara sampai lupa, Fran sampai mana? Oke, nyantai aja Bapak Ibu, jangan tegang-tegang ya. Saya punya satu kunci utama ini seperti belajar dari Smith Wigglesworth ketika dia ditanya rahasia urapan atau rahasia bagaimana pelayanannya itu bisa memanifestasikan keajaiban-keajaiban Tuhan.
Dan saudara, dia jawab begini, Tuhan berbicara, saya mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Itu kuncinya Smith Wigglesworth. Tuhan berbicara, saya mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Pada waktu saya membaca kutipan singkat dari Smith Wigglesworth ini dalam banget menurut saya. Berarti dalam hidupnya Smith Wigglesworth, rahasia yang dia andalkan di dalam kehidupan dan pelayanannya adalah pokoknya Tuhan ngomong apa, dia mempercayai dan nurut, maka semuanya beres. Banyak masalah dan kesusahan-kesusahan yang terjadi dalam hidup kita karena kita nggak dengar Tuhan dan nggak jalan sama Tuhan. Saudara, dari 12 suku di Israel, ada satu suku yang sangat kaya. Saya sering menemukan ketika membaca di Perjanjian Lama, seringkali ketika suku-suku ini disebutkan, suku-suku ini seringkali dituliskan oleh Alkitab misalnya seperti ini. The warrior, okay? The warrior of Reuben, the warrior of misalnya the warrior of Asher. Jadi nama-nama suku ini seringkali ketika dalam peperangan mereka dituliskan dengan kata-kata the warrior, tentara, laskar, kesatria. Tapi ada satu suku yang sering sekali bukan dituliskan sebagai the warrior, yaitu namanya suku Isakar. Yang dituliskan mengenai suku Isakar seringkali dituliskan begini, the prince of Isakar. Jadi kalau suku yang lain seringkali dikasih title the warrior, tapi suku Isakar seringkali dikasih title the prince atau pangeran-pangeran Isakar. Satu kali di dalam peperangan Deborah, di dalam kitab Hakim-Hakim, dalam pasal 5 mengenai nyanyian Deborah. Di situ diceritakan tentara-tentara Benyamin, tentara-tentara Asher. Mereka sebut pakai tentara-tentara, tetapi ketika merujuk kepada Isakar, mereka menyebut the prince of Isakar. Ada keanehan kenapa suku ini disebut sebagai the prince. Karena Isakar adalah salah satu suku yang sangat kaya. Jadi dari 12 suku, ada satu suku ini yang sangat kaya, namanya Isakar. Saudara tahu enggak, mau tahu rahasianya? Kenapa suku Isakar ini kaya? Saudara, Alkitab menuliskan di dalam kitab Tawarikh, suku ini memiliki kemampuan untuk mengerti waktu Tuhan. Kapan membeli, kapan menjual, kapan membajak, kapan istirahat, kapan harus menyerang, kapan harus diam tenang. Jadi suku Isakar ini ngerti banget waktu Tuhan dan ngerti banget apa yang harus dilakukan oleh orang Israel yang disuruh oleh Tuhan. Itu suku Isakar. Alkitab menuliskan suku ini ngerti apa yang Tuhan mau. Saya ingat Yesaya, berarti benar. Kalau kita dengarkan Tuhan, maka kita akan menikmati berkat terbaik. Bapak Ibu, saya ini banyak hal yang saya mau sharingkan. Saya bersyukur diizinkan Tuhan terkunci di Australia selama 2 tahun. Hari ini tanggal 4. Persis hari ini, persis 2 tahun, saya terkunci di Australia. Dan selama 2 tahun memberikan satu pelajaran yang nyata dengan Tuhan, bahwa selama 2 tahun ini, sungguh Bapak Ibu, ketika saya belajar mendengar Tuhan, lalu melakukan apa yang Dia perintahkan, maka saya menikmati berkat-berkat terbaik. Saya menikmati sajian yang paling lezat, itu kata Tuhan.
Tidak heran kalau suku Isakar sangat diberkati. Kalau Isakar itu hidup pada zaman sekarang, saya yakin mereka akan jadi jitu sekali di dalam bisnis. Mereka tahu kapan investasi, mereka tahu kapan menjual, mereka tahu kapan perlu mundur, mereka tahu kapan perlu menahan. Bayangkan kalau mereka hidup sekarang, mereka pasti hebat di dalam bisnis. Ketika COVID terjadi, kalau andai kata kemampuan Isakar terjadi pada kita, mereka itu tahu, oh harus bikin ini, harus buat ini, jual ini, tidak usah dijual, ruko ini tidak perlu dijual, tunggu beberapa waktu lagi. Itulah kemampuan suku Isakar. Makanya Yesaya 55 mengingatkan kita, rahasianya, dengar Tuhan. Nah pertanyaannya, masalahnya, berapa banyak dari kita sering nanya gini, masalahnya Bu, saya nggak bisa dengar Tuhan. Nah itu masalahnya, kalau udah dengar kan nggak bingung Bu. Dan kalau sudah ngapain saya pusing, ya saya tinggal nurut apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu dengarkan, kadang-kadang kita itu dibatasi pemikiran bahwa dengar suara Tuhan, itu seolah-olah seperti Tuhan tuh masuk ke kamar, berupa sinar yang terang, lalu ada bayangan putih datang. Kita selalu membayangkan bentuk suara Tuhan itu seperti itu, atau Tuhan itu berbicara secara audible, anakku, buat ini, buat itu, terus terang. Kadang-kadang saya juga tidak tahu bagaimana mendengar suara Tuhan. Kalau yang dimaksud adalah suara-suara seperti itu, saya jarang menerimanya. Tetapi dengarkan, kadang-kadang sebuah bentuk suara Tuhan yang tanpa kita sadari, sebetulnya sering terjadi dalam hidup kita, yaitu, saya pakai istilah saya ya, kita itu digiring. Nah, jadi gini, kita tuh tidak bisa dengarkan Tuhan tuh ngomong, anakku buat ini, anakku coba jualan ini, anakku buat bisnis ini. Kadang-kadang bentuk suara Tuhannya tidak kayak gitu, tapi bentuk suara Tuhannya kayak kita itu digiring. Digiring gimana Bu Ruth? Kita tuh digiring ke sebuah keadaan, di mana keadaan itu kita tidak suka. Karena apa? Roma 8 ayat 28 bilang, Tuhan ikut bekerja di semuanya, termasuk di dalam badai. Kadang-kadang kita itu beranggapan bahwa suara Tuhan itu selalu yang mulus-mulus. Wow, kalau jalan terbuka berarti ini suara Tuhan, kehendak Tuhan. Enggak, Bapak Ibu. Kadang-kadang keadaan yang tidak enak sekalipun, itu suara Tuhan. Malam ini mau sharing tentang badai. Kemarin sempat saya berbagi di sebuah PD dari cerita yang sama. Tapi saya mau mengajak kita melihat dari perspektif yang lain. Dalam Injil Markus, pasal yang keempat. Kita buka Injil Markus, pasal yang keempat, Bapak Ibu. Markus pasal 4, ayat yang ke-35. Kan Bapak Ibu. Seringkali kita tuh mendefinisikan suara Tuhan itu kalau semuanya serba lancar dan mulus. Kalau sulit, banyak tantangan, itu bukan suara Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan pintu itu dibanting di depan kita? Karena Tuhan sedang menjagai kita untuk tidak lewat pintu itu. Nah, inilah yang saya sebut sebagai storm atau badai. Ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lihat, jelas-jelas mereka bertolak ke seberang karena disuruh Tuhan. Bukan maunya mereka. Saudara, badai terjadi bukan maunya mereka. COVID tahun 2020 mulai meledak bukan maunya kita. Banyak planning kita tertutup jadi batal juga bukan maunya kita. Kita seperti dipaksa
dipaksa dipojokkan di sebuah keadaan. Nah, itu badai yang saya mau bahas malam ini. Kalau saudara hari ini sedang ada di sebuah keadaan yang sebetulnya saudara tuh ngomong gini, aku enggak mau di sini. Ini bukan planning saya. Ini bukan harapan saya. Rencananya enggak seperti begini. Impian saya sama sekali bukan seperti ini. Inilah badai yang saya mau sampaikan. Alkitab menuliskan mereka ada di danau. Mereka mulai berlayar karena Tuhan yang suruh. Bukan mereka yang punya mau. Kemudian tiba-tiba terjadi badai. Bukan mereka yang punya mau. Bukan mereka yang inginkan itu terjadi. Kalau hari ini, karena keadaan memaksa saudara sedemikian rupa, sehingga saudara dipojokkan di sebuah kondisi yang saudara tidak suka. Nah, ayat ini, cerita malam ini untuk Bapak Ibu. Kalau akibat COVID, saudara berkata, gara-gara COVID, Bu, semua planning saya bubar. Gara-gara COVID, Bu, rencana saya untuk membuat usaha yang baru bubar karena modalnya kepake untuk bertahan selama 2 tahun ini. Gara-gara COVID, Bu, saya kehilangan pemasukan. Gara-gara COVID, Bu, turun drastis omset saya. Bapak Ibu, kalau itu kondisi saudara, maka kondisi saudara seperti Markus pasal yang keempat. Saudara ada di sebuah keadaan badai yang tidak saudara inginkan. Ada beberapa hal yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Anda sedang dalam keadaan di mana saudara seperti dipaksa masuk ke keadaan ini, semua yang tidak direncanakan, semua berubah berantakan semua dari apa yang Bapak Ibu bayangkan. Maka ini yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu dengarkan. Badai ini di luar kendali mereka. Mereka nggak planning untuk hadapin badai. Banyak dari saudara-saudara juga nggak planning. Ekonomi jadi berantakan. Semua berantakan, Bu, gara-gara COVID. Banyak saudara nggak planning. Oke? Saudara tahu, ini adalah sesuatu, badai bicara tentang sesuatu yang di luar kendali kita. Yang tidak mampu kita kendalikan, tiba-tiba menimpa kita, tiba-tiba jatuh di kepala kita seperti langit runtuh. Dengarkan baik-baik. Itu berarti apa? Ini sudah di luar kendali saya. Ketika saudara ada di sebuah kondisi atau keadaan atau masalah di mana saudara sudah, aku sudah tidak punya kekuatan lagi untuk mengatur, aku sudah tidak mampu lagi untuk melakukan apa-apa, aku sudah tidak punya kendali apapun, maka pelajaran yang sebetulnya Tuhan mau kita tangkap. Ini waktunya saudara mengizinkan Tuhan memakai kekuatannya. Saya ulangi. Ini waktunya saudara belajar mengizinkan Tuhan yang mendemonstrasikan kekuatan. Kalau saudara ada di keadaan di mana kekuatan saudara tidak bisa ngatasin, ini pertanda saatnya Tuhan yang diberi kesempatan untuk mendemonstrasikan kekuatannya. Saudara, ada seseorang yang kemarin, beberapa hari lalu kesaksian dan saya sampai menangis. 2018, saya khotbah di gerejanya. Dia seorang WL, seorang pemimpin pujian. Saya tidak terlalu kenal dia, karena saya tidak pernah berbicara dengan dia. Tiba-tiba setelah saya selesai khotbah di mimbar, tahu-tahu saya memanggil dia di mimbar. Saya bilang, maaf Pak, saya tidak tahu nama Bapak yang mimpin pujian. Entah kenapa Tuhan menaruh di saya, apakah Bapak sedang berdoa meminta keturunan? Terus dia kaget, dia bilang di mimbar itu, mengangguk. Saya kok melihat Bapak ini dikasihi Tuhan bayi, laki-laki. Tahun 2018.
Pada waktu selesai kebaktian, dia mendatangin saya, dia bercerita bahwa sekitar 8 tahun, 7 tahun, dia itu dengan istrinya sudah mengupayakan banyak hal, tetapi tidak berhasil, termasuk bayi tabung, gagal. Terus dia tanya, apa yang bisa saya lakukan, Bu? Saya cuma bilang, kalau kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, berarti itu sudah pertanda, ini waktunya Tuhan mau mendemonstrasikan kekuatannya. Jadi kamu tidak usah melakukan apa yang kamu tidak bisa lakukan. Cukup mulai dari hari ini, kamu sudah dapat perkataan Tuhan. Saya bilang, seperti Smith Wigglesworth, Tuhan berfirman, saya mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Kalau hari ini Anda ada di keadaan yang tidak bisa saudara kontrol, bagian yang saudara dan saya perlu lakukan, jangan ngoyo pakai kekuatanmu lagi. Ini waktunya surrender, bukan give up. Give up nyerah, surrender berserah. Tidak usah sampai ngoyo, sampai berdarah-berdarah. Saya kemarin cerita bagaimana waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Saudara pernah berpikir nggak? Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, bagaimana cara Yesus? Yesus bilang gini, Lazarus, keluarlah. Pernahkah kita berpikir, bagaimana cara menggulingkan batu yang nutup kuburan? Apakah Yesus yang menggulingkan batu? Atau dia menyuruh orang memanggil engineer yang bisa mengangkat batu? Apakah dia menyuruh orang memanggil orang-orang kuat seperti Simpson untuk gulingkan batu? Kan enggak. Dia juga enggak nyuruh orang-orang untuk bersama-sama bekerja sama untuk mendorong batu. Enggak loh. Yesus yang bisa dia lakukan, dia bilang, Lazarus, keluarlah. Saudara, kalau hari ini Anda keadaannya enggak bisa Anda kendalikan, ini waktunya Anda belajar berhenti pakai kekuatan sendiri dan mulai mengandalkan Tuhan. Mulai mengandalkan Tuhan, izinkan Tuhan bekerja. Bagian saudara adalah melakukan yang bisa saudara lakukan. Modal tidak ada, habis-habisan untuk bikin usaha tidak bisa karena modal habis untuk bertahan selama 2 tahun. Maka jangan pakai kekuatan untuk cari utangan. Jangan pakai kekuatan untuk cari utangan. Kalau begitu, apa yang bisa saya lakukan, Bu? Minimal yang bisa saudara lakukan, saudara seperti Yesus, Lazarus, bangkitlah. Minimal yang saudara dan saya bisa lakukan adalah berkata begini, pulihkan, ekonomiku bangkitlah, keuangan pulih, mulai belajar berkata-kata. Itu simple sih, itu saya kasih contoh simple. Jadi ketika keadaan di luar kendali, hal pertama, berhenti pakai kekuatan. Itu pertanda waktunya Anda untuk rest. Berhenti pakai kekuatan. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu, ada sebuah cerita yang menarik ya. Namanya berhenti pakai kekuatan itu kayak apa? Saudara coba baca, kita lihat ya. Baca di kitab 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6. Kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-6. Saya tunjukkan pada Bapak Ibu. 2 Samuel pasal yang ke-6. Kita lihat dari ayat yang ke-4. 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-4. Perhatikan. Usa berjalan di samping tabut Allah, sedang Ayo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirakan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Cerita ini kita udah tidak asing lagi ya.
Kata Uza artinya kekuatan. Kata Uza artinya kekuatan. Perhatikan ayat 8. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza. Demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Bapak Ibu, ketika mereka mau membawa tabut, Daud itu biasanya selalu tanya sama Tuhan dari sejak dia muda. Tuhan, saya harus perang atau enggak? Saya harus menyerbu atau enggak? Daud itu selalu tanya. Tetapi hari itu ketika dia akan membawa tabut ke Yerusalem, Daud lupa enggak minta pimpinan Tuhan. Saya bilang, ketika kita menerima suara Tuhan, mendengarkan Tuhan, kita akan menikmati yang lezat. Semua yang jalan tanpa pimpinan Tuhan, ujungnya habis deh. Beberapa bulan yang lalu, seorang teman mendesak saya untuk, dia bilang gini, C, ini bakal cuan kalau CC ini, soalnya piro tahun ini naik terus. Saya diajak untuk membeli kripto atau Bitcoin. Saya bukan tidak senang duit Bapak Ibu, dan saya bukan tidak butuh duit. Semua orang membutuhkan uang. Tetapi saya selalu belajar untuk membiasakan bahwa apapun langkah yang saya mau ambil, saya akan belajar untuk Tuhan, ya apa? Aku bolehkah seperti ini? Dan ketika saya mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan tidak ngomong apa-apa. Bapak Ibu, jangan diartikan kalau Tuhan tidak ngomong apa-apa berarti boleh. Karena Tuhan tidak ngomong apa-apa, ya saya nggak bertindak. Gitu loh. Jadi karena Tuhan tidak ngomong apa-apa, saya tidak melakukan. Dan saya bersyukur. Gara-gara perang ini terjadi juga banyak kejatuhan di area itu Bapak Ibu, di Bitcoin kripto. Jadi itu loh Bapak Ibu, Uza mengandalkan kekuatannya untuk membantu benerin tabut Tuhan. Kelihatannya baik ya. Uza pakai kekuatannya. Kata Uza artinya kekuatan. Ketika Uza disambar oleh Tuhan, lalu mati di tempat itu dinamakan Peres Uza. Peres Uza artinya the breaking of the strength. Artinya kekuatan dihancurkan. Semua yang mengandalkan kekuatan sendiri ujungnya habis. Bapak Ibu, kalau hari ini Anda ada di kondisi di mana kekuatan Anda sudah tidak mampu sebetulnya, tapi Anda ngotot, Anda ngoyong upayain. Kalau Anda terus paksain, Anda dan saya akan habis karena itu. Ketika Anda ada di dalam keadaan baik itu mengenai keuangan atau bisnis yang di luar kemampuan lagi, saudara tidak tahu lagi seperti buntu, maka itu waktunya, itu pertanda rest, istirahat dulu, diem. Jangan pakai kekuatan, biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan yang take over, diam. Itu waktunya Anda tidak boleh ngoyok pakai kekuatan. Saudara, Alkitab kemudian menuliskan, ketika Daud marah, Tuhan kemudian berbicara. Lalu akhirnya apa? Daud kemudian mengerti bahwa tabut itu harus diangkat oleh empat imam kan biasanya. Karena dari dulu tabut kan selalu dari sejak zamannya Yosua, itu kan tabut selalu diangkat oleh imam kan. Bapak Ibu dengarkan. Ternyata ketika Daud jalan ngikutin caranya Tuhan, tabut diangkat pakai 4 imam. Saya kaget, saya baru ngerti beratnya tabut. Bapak Ibu, beratnya tabut 130 kilogram. Berat tabut 130 kilogram hanya diangkat 4 orang. Dan 4 orang ini bukan ukuran Goliat dan bukan ukuran separuhnya Simpson. 4 orang ini adalah 4 laki-laki imam Lewi biasa.
Secara manusia mengangkat 130 kilo mungkin bisa, tapi hanya jarak sekian meter langsung akan kolaps dan ambruk. Tapi perhatikan, ini yang terjadi saya percaya. Detik tabut itu menyentuh bahu imam. Berat 130 kilo, tiba-tiba menjadi ringan. Mereka bisa jalan kilometer, berkilo-kilometer tanpa ambruk. Apa yang dimaksud? Ketika saudara ada di keadaan yang di luar kendali, misalnya, kau sudah tidak tahu bagaimana ngomongin anakmu. Anakmu seperti susah lagi diatur, tidak bisa dikasih tahu. Engkau berkata, aku udah putus asa, Bu. Ini waktunya engkau rest. Berhenti, jangan ngotot pakai kekuatan. Engkau ngoyo pakai kekuatanmu, ngomongin terus, ngotbain terus, ngulian terus, Anda akan semakin diberontakin. Anda akan semakin dilawan. Lalu apa yang harus saya lakukan, Ibu? Beri Tuhan kesempatan untuk bergerak. Yang tidak bisa kamu lakukan, kalau engkau tidak bisa gulingkan batu, nggak usah ngotot untuk ngeden gulingkan batu. Engkau yang akan kolaps. Kalau engkau cuma bisanya dengan perkatakan Lazarus bangkitlah, maka hal yang sama yang saudara bisa lakukan adalah anakku, engkau akan dipulihkan. Anakku akan baik. Anakku akan mengasihi Tuhan. Anakku akan mencintai Tuhan. Saudara, orang yang 7 tahun ini nggak bisa punya anak. Bahkan dengan bayi tabung pun gagal. Saudara yang amazing, pada waktu kemarin kita Zoom beberapa hari yang lalu, saya terkejut tiba-tiba dia menyodorkan dan menunjukkan di Zoom di layar anaknya umur 7 bulan. Saudara, saya tanya, waktu kamu anaknya laki-laki namanya Darren, saya tanya, kamu Bapak waktu menjalanin penantian dari 2018 baru mengalami penggenapan itu tahun 2021, istrinya hamil, oke? Terus kemudian bulan Oktober lahir 2021, bulan Oktober ya, pokoknya 7 bulan deh. Terus kemudian saudara dia bilang gini, waktu kamu menunggu janji Tuhan itu dan keadaan belum berubah, istrimu tidak hamil-hamil juga. Saudara jangan bilang dari 2018 ke 2021 itu berapa tahun? 2021, 3 tahun. Jangan dibilang 3 tahun itu pendek loh. Bagi orang yang betul-betul lagi nunggu keturunan itu jadi lama sekali. Dan saya tanya dia, kamu kan sudah tidak bisa apa-apa. Kamu sudah pernah mencoba bayi tabung apapun sudah tidak bisa. Apa yang kamu lakukan selama menunggu? Dia bilang, saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisa gini, Tuhan, janjimu ya dan amin. Engkau memberikan janji aku akan menerima seorang anak laki-laki. Istriku akan hamil anak laki-laki. Istriku akan hamil anak laki-laki. Itu yang selalu dia ucapkan Bapak Ibu. Jadi ketika hari ini Anda sedang dipojokkan dengan situasi yang sulit, bagian yang saudara dan saya lakukan adalah rest, istirahat. Jangan ngotot untuk merubah pakai kekuatan. Jangan ngotot untuk cari hutangan. Jangan ngotot untuk cari pinjaman. Ambil waktu untuk istirahat. Itu caranya mengizinkan Tuhan memanifestasikan kuasanya. Lalu apakah ketika istirahat kita tidak buat apa-apa? Kita tetap melakukan. Istirahat bukan berarti, saya kemarin cerita, istirahat itu bukan berarti males. Istirahat itu bukan berarti nggak bikin apa-apa. Istirahat itu adalah kita bisa melakukan hal yang bisa kita lakukan. Kalau tidak bisa gulingkan batu, tidak usah. Yang bisa ngomonglah. 5 roti 2 ikan. Saya cerita kemarin, 5 roti 2 ikan. Murid-murid tidak punya modal roti, yang punya roti dan 2 ikan itu anak kecil loh. Murid-murid tidak punya modal loh, Bapak Ibu dengarkan, murid-murid tidak punya modal. Tetapi yang bisa mereka lakukan adalah ketika mau memberi makan, ya mereka nggak perlu cari utangan roti untuk memberikan makan 5.000 orang. Tapi ternyata ketika apa yang ada di tangan mereka, apa yang ada di dekat mereka, yaitu ada roti 5 dan ikan 2, itu yang dikasihkan ke Tuhan.
Udah mereka ngucap syukur, udah. Beri Tuhan waktu untuk dia bergerak mendemonstrasikan kuasanya. Bagi Bapak yang punya anak ini, Darren, dia memberikan waktu sejak Tuhan bernubuat, sejak Tuhan menyampaikan pesan 3 tahun. Itu terjadi. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Bisa nangkep Bapak Ibu? Jadi ketika ada keadaan di luar kendali, rest, stop pakai kekuatan, kasih kesempatan Tuhan untuk demonstrasikan kekuatannya. Bagaimana caranya mendemonstrasikan kekuatan kasih Tuhan waktu? Yaitu, udah, nggak usah pakai caramu, kekuatanmu, biarkan Tuhan bekerja. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yuk kita lihat. Yang kedua, kembali di Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat. Oke, Injil Markus pasal 4 tadi ya, kita lihat. Tuhan bilang begini, waktu Yesus bangun, Yesus bilang gini, diam, tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Pada waktu kita ada di tengah keadaan sulit yang di luar kemampuan kita untuk mengatasi, maka hal kedua yang perlu kita lakukan, tetap trust Tuhan. Tetap percayain Tuhan. Tetap trust sama Tuhan. Saya lebih suka pakai kata trust daripada bahasa Indonesia percaya. Karena kata percaya dalam bahasa Inggris ada trust, ada belief. Itu beda banget antara trust sama belief. Saya kasih contoh bedanya. Belief itu ternyata dalam bahasa aslinya nih, dalam bahasa aslinya, belief itu adalah mempercayai sebuah idea, mempercayai sebuah ide, mempercayai sebuah prinsip. Itu belief. Makanya Alkitab juga menuliskan begini, setan-setan itu juga percaya bahwa Tuhan itu ada. Kata percaya yang dipakai untuk setan-setan itu percaya adalah belief. Bisa nangkep ya? Itu belief. Ternyata yang Tuhan mau ke kita itu bukan belief. Kalau kita cuma sampai belief, kita tidak beda sama setan. Karena setan juga belief. Setan belief Yesus berkuasa. Setan belief Yesus mampu. Setan belief Yesus itu bisa melakukan mujizat. Setan percaya. Kalau tingkat kepercayaan saudara cuma sebatas Yesus berkuasa, Yesus mampu, berarti kita sama dengan tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh setan. Tapi tingkat kepercayaan yang Tuhan inginkan, kita lihat yuk satu ayat di kitab Amsal. Kita lihat Amsal pasal yang ketiga. Ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata percayalah di sini dari bahasa aslinya yaitu batak. Batak. Batak itu artinya apa? Merasa secure atau aman di dalam lindungannya. Kata yang dipakai adalah batak. Merasa aman, tenang dalam lindungannya. Saya kasih contoh supaya Bapak Ibu ngerti. Kalau saya menceritakan kepada saudara, ada seorang accountant atau auditing yang sangat hebat sekali.
pintar sekali. Pokoknya teliti sekali. Semua kerjaannya itu benar-benar cara dia itu nyusun pembukuan keuangan itu bagus banget. Dan ketika saya cerita sama Bapak Ibu percaya. Betul? Bapak Ibu percaya. Tapi kalau saya menantang Bapak Ibu untuk menginvestasikan dan menyerahkan semua harta Bapak Ibu ke akuntan yang saya ceritakan untuk dia kelola, saya yakin 100% Bapak Ibu belum tentu mau. Kenapa? Katanya Bapak Ibu percaya, dia hebat. Percaya, tapi Bapak Ibu belum tentu mau mempercayakan uang saudara sampai harta semuanya untuk dia kelola. Betul ya? Kenapa? Karena kan yang ngomong bagus kan Bu Ruth. Bapak Ibu kan enggak kenal. Iya, ternyata bisa dipercaya. Nanti terlanjur semua harta tak percayakan ke dia, terus dia minggat ya apa? Jadi belum tentu Bapak Ibu mau mempercayakan uang ke dia. Bisa nangkep? Itu yang namanya trust. Anda believe dia accountant hebat, tapi Anda belum bisa trust dia untuk mengelola keuangan Anda. Bisa nangkep? Nah, yang Tuhan mau, ketika kita ada di dalam kondisi situasi sulit yang tidak terkontrol, Tuhan itu mau kita tetap trust. Trust apa? Percaya tetap sama dia bahwa dia pegang kendali, bahwa dia tahu yang terbaik. Nah, saudara, Tuhan bilang begini, kenapa kamu itu tidak percaya? Saya kasih tahu, kalau Anda baca cerita, Yesus ada tidur di atas perahu. Anda lihat, saya tunjukkan lagi yuk. Kita lihat ya, Markus pasal 4. Kita lihat Bapak Ibu, Markus pasal 4. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-38. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Tahukah Anda, buritan itu adalah bagian kapal yang paling bahaya. Ya, buritan adalah bagian kapal yang bahaya. Beberapa beberapa hamba Tuhan kadang mengkhotbahkan Yesus itu sengaja ngetes murid-muridnya untuk trust dia dengan tertidur. Bapak Ibu, Yesus itu bukan ngetes. Karena Yesus tuh baru selesai pelayanan, dia betul-betul kecapean. Yesus tuh manusia benar, manusia normal. Dia memang Tuhan, tapi dia juga manusia normal. Dia lelah. Dia baru pelayanan banyak, dia kecapean. Mungkin saudara bilang gini, mosok sih kalau Yesus itu tidur kok sampai badai, air sudah masuk-masuk kok nggak bangun. Saudara pernah nggak ngerasakan saking capeknya, sampai kayak kita tuh tidurnya kayak orang mati. Sampai ada apa-apa pun nggak kerasa. Itu tingkatnya Yesus, saudara. Kelelahan luar biasa. Jadi Yesus tuh nggak pernah ngetes. Anda harus bisa membedakan, dia itu seorang bapak. Bapak bukan ngetes. Bapak itu didik. Saya kemarin ngasih contoh tentang ngetes. Ngetes itu gini. Ngetes tuh misalnya, saya sengaja naruh duit banyak di atas meja supaya pegawai saya lihat. Saya diam-diam masang kamera. Karena saya mau tahu ketika dia ngelihat duit banyak, dia reaksinya ya apa? Dia jujur nggak? Itu ngetes. Sengaja kayak mau mancing dia untuk jatuhin. Itu ngetes. Mendidik bukan seperti itu. Mendidik adalah gini, nak, ini ada duit. Mama papa percayakan ke kamu mau usaha apa? Mau bisnis apa? Ayo, kita lakukan sama-sama. Pak, misalnya aku mau bisnis ini. Nak, gimana kalau kita memulai seperti ini? Jadi itu didik. Tuhan mendidik, bukan ngetes. Jadi Anda jangan pernah berkata,
aku dites sama Tuhan. Alkitab menuliskan, kita dicobai, jangan bilang Tuhan mencobai, kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Saya seperti tadi kasih contoh, ada uang sengaja saya taruh meja, saya tuh pengen mancing. Itu ngetes. Ada uang sengaja saya taruh di jalan, tapi uangnya tak sambung sama benang. Itu ngetes Bapak Ibu. Itu ngetes matanya orang, mata duitan enggak. Itu ngetes saudara. Kalau cara ngetes yang lain misalnya, kita sengaja bawa perempuan, terus ditesno ke suami kita misalnya, pengen tahu aku, suamiku tergoda enggak. Itu ngetes. Tuhan bukan ngetes. Oke? Yesus benar-benar tertidur karena kelelahan. Tetapi ini yang saya mau sampaikan, kenapa Tuhan tuh mau kita trust sama dia, bukan cuma percaya dia mampu, tapi mempercayai bahwa di dalam badai ketika dia seperti tertidur dan tidak buat apa-apa, dia mau kita tuh percaya betul bahwa dia tuh ngerti bagaimana handle keuangan kita, ibaratnya gitu. Dia mau kita percaya bahwa dia itu tahu bagaimana menghandle kehidupan kita. Yesus tidur di buritan kapal, tempat yang paling bahaya. Saudara tahu artinya? Artinya tuh begini, nak, nanti apapun yang terjadi, aku udah ambil bagian yang paling riskan dari kapal ini. Bagian yang paling gampang pecah, bagian yang paling menjadi titik kelemahan dari kapal ini yang membuat kapal ini akan tenggelam, itu di buritan, nak. Jadi aku akan tutup ini, aku akan tamengi ini, aku akan jaga di sini. Dengan kata lain, Tuhan itu gini loh, nak, kalaupun aku seperti tertidur dan tidak bikin apa-apa di saat kamu mengalami badai, percayalah, aku udah ambil yang terbahaya, aku udah ambil yang paling riskan, aku tuh pasang badan, berarti apa? Saudara dan saya ujung-ujungnya tidak akan sampai binasa, saudara dan saya ujung-ujungnya tidak akan sampai hancur. Karena apa? Tuhan masih pasang badan, Tuhan masih pasang perlindungan, Tuhan masih pegang kendali. Saudara bisa nangkep? Waktu Yesus tertidur di kapal, bukan berarti dia tidak memprediksi bahwa akan terjadi badai. Tapi kemanusiaannya mengharuskan dia tidur karena kelelahan. Tetapi dia sudah mengambil langkah penjagaan. Dia sudah mengambil langkah berjaga-jaga. Kalau nanti terjadi badai, aku akan sudah standby di tempat, di titik paling berbahaya, sehingga nanti murid-muridku akan tetap tidak apa-apa. Dengarkan. Kalau hari ini Tuhan seperti berdiam, tidak jawab-jawab doa saudara, tidak tolong-tolong saudara, Tuhan pegang kendali. Tuhan mau bilang gini, nak, aku tahu kamu takut, kamu panik, tapi gini loh nak, aku itu sudah berdiri, aku sudah taruh posisiku di bagian yang paling berbahaya. Jadi kalaupun ada badai ini, dan kamu melihat aku diem, tidak buat apa-apa, ini tidak akan sampai menghancurkan kamu. Aku masih jagain kamu, aku masih ikut campur, aku masih pegang kendali. Amin, saudara. Jadi malam hari ini, kalau ada doa yang tidak dijawab, belum ditolong. Saudara, kenapa sih Tuhan belum pulihkan anak saya? Kenapa sih Tuhan kok belum pulihkan suami saya? Kenapa sih kok belum Tuhan buka jalan keuangan saya? Bapak, Ibu, saya mau Anda seperti yang Tuhan katakan. Trust me. Percayain aku, nak. Aku itu udah pegang kendali yang paling dangerous, paling vital, paling fatal, aku udah take over. Tapi Tuhan, kita kan takut, kenapa kamu tidak percaya? Saudara, Tuhan mau katakan gini loh, kalau nyawa saja dia kasih, masa sih untuk memberkati saudara dengan makanan karena pekerjaan saudara tidak ada hasil, masa sih Tuhan pelit? Enggak lah. Masa sih Tuhan pelit? Kalau nyawanya aja dia tidak pelit kok. Masa Tuhan pelit untuk memberikan jawaban doa? Masa sih Tuhan pelit untuk tidak kasih jodoh buat anak saudara? Atau bahkan buat saudara? Masa sih Tuhan pelit untuk tidak kasih blessing buat saudara? Tuhan mau saat ini ketika badai dan Tuhan seperti tertidur.
Hal pertama yang saya mau sampaikan pada saudara, itu tandanya. Stop ngoyo pakai kekuatan. Ini waktunya. Serahkan suamimu, anakmu, bisnismu, keuanganmu ke Tuhan. Saya bersyukur selama awal-awal pandemik 2 tahun ini, terutama awal-awal pandemik. Saya bersyukur, saudara, ada teman yang cerita kepada saya beberapa minggu lalu bahwa gara-gara pandemik pekerjaan suaminya hancur. Dan 2 tahun ini dia korek-korek kuras uang tabungan sampai menipis. Dan dia bilang, ini paling aku bisa bertahan beberapa bulan lagi, C. Saya bersyukur 2 tahun ini saya tuh tidak pernah sampai kuras uang tabungan. Wah, Purut hebat dong. Bukan. Karena tabungan saya nggak punya fasilitas mobile banking. Nah, karena nggak punya fasilitas mobile banking, saya nggak bisa ambil duit tabungan. ATM ketinggalan di Indonesia. Loh lah pinter toh ya. ATM ketinggalan di Indonesia. Saya nggak bisa akses rekening saya karena saya nggak punya ATM, nggak punya mobile banking. Saya tanya sama call center, nggak ada jalan. Saya harus ada ATM-nya. Ya, saya bilang, bisa nggak kalau saya istilahnya mendaftarkan rekening saya ikut fasilitas mobile banking? Dia bilang, bisa, tapi ibu harus datang ke cabang. Haleluya. Berarti tidak bisa. Saya bersyukur 2 tahun ini nggak bisa akses tabungan, Bapak Ibu. Kadang-kadang mau protes sama Tuhan. Dan luar biasanya, waktu saya datang ke Australia, saya datang dengan visa turis. Visa turis tidak boleh kerja. Berarti apa? Kerja nggak bisa. Akses tabungan nggak bisa. Nah terus siapa? Masa ngerampok bank? Bisa sih. Minta pinjaman. Bisa minta pinjaman. Atau minta dikirimi orang duit. Nanti tak bayar setelah aku pulang ke Indonesia. Bisa. Tapi saya nggak mau ngoyo seperti itu. Karena apa? Saya tahu Tuhan nggak suka saya utang. Ya nggak ada lagi yang bisa saya lakukan. Kalau memang keadaan sudah di luar kemampuan kita, sudah stop, rest. Ini waktunya Tuhan mau unjuk gigi. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya cuma nyembah dan saya cuma berkata, Tuhan aku anakmu. Berkat datanglah dari utara, selatan, timur, dan barat. Tuhan loh yang nyuruh aku ke Perth. Tanggal 4 Maret saya datang ke Perth 2020. Tanggal 20 Maret tiket saya pulang. Tapi pada waktu tanggal 10, tiba-tiba di tengah nyembah, Tuhan bicara. Ruth, batalkan tiket kepulanganmu ke Surabaya tanggal 20. Loh Tuhan, nggak bisa aku batalkan. Tanggal 21 aku sudah ada jadwal kok. Di satu persekutuan doa. Nah terus bagaimana kelanjutannya? 21, 22 itu terus ada PD Tuhan. Aku nggak bisa batalkan. Batalkan nak kepulanganmu ke Surabaya tanggal 20. Tiket saya tanggal 20 Maret. Akhirnya saya ngomong sama suami saya bilang gini, wis kita nurut aja. Saya bilang, iya kalau suara Tuhan. Kalau bukan, aku dicela 2 orang, diomeli orang. Ya sudahlah, paling risikonya ya dicela 2 orang, nggak sampai dirajam batu. Itu kata suami saya. Akhirnya saya telepon persekutuan doa demi persekutuan doa. Saya mohon maaf, saya enggak tahu kapan saya pulang, jadi saya mohon maaf, saya enggak bisa gini-gini ya, Cik. Kok, Pak, Bu, saya minta maaf. Ada yang bilang, wah enggak bisa, Bu, dibatalkan, saya sudah kadung umumkan. Ya, apalagi, Bu, saya dengar Tuhan gitu, lah, saya mau belajar nurut. Ya enggak bisa lah, ini apa sudah diumumkan, saya mau cari pengganti gimana. Bu, ini kan masih tanggal 10 Maret, kan masih ada sekitar 10 hari untuk mencari pengganti, masih punya waktu.
Ya, dengan sedikit ditegur dan diomelin, ya saya tetap nurut. Beneran, tanggal 20 Maret, Surabaya lockdown. 20 Maret, Perth lockdown. Sampai sekarang saya belum bisa balik. Baru kemarin border dibuka. Baru kemarin 3 Maret border dibuka. Bapak Ibu, saya bersyukur Tuhan izinkan saya masuk di dalam kondisi badai, di luar kendali saya. Kalau itu sudah di luar kendali dan saya tidak mampu, rest. Biarkan Tuhan kerja, surrender. Dan 2 tahun ini, walaupun tidak bisa mengakses tabungan, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memberkati. Amin. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memberkati. Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Kemarin saya cerita, ini istilah saya. Menurut saya, tahun 2022, ini Tuhan akan membuat seperti mujizat burung puyuh. Saya bilang kemarin di sebuah persekutuan doa, ini buat saya percaya tahun ini, tahun burung puyuh. Bukan show ya Bapak Ibu, bukan show tahun macan, tahun apa, naga, bukan loh. Buat saya ini seperti tahun burung puyuh. Loh kok bisa Bu Ruth? Ada sebuah mujizat besar sekali yang saya belum bisa ceritakan kepada saudara hari ini. Tapi tunggu nanti tanggal mainnya. Ada mujizat yang sangat dahsyat di mana Tuhan itu betul-betul menepati janji. Saya ingat awal tahun 2022, Tuhan bicara, Ruth, ini aku kasih buat kamu. Yesaya 22 ayat 22. Saya bilang dan share ke banyak PD. Dengarkan, Tuhan bilang ini tahun 2022 adalah tahun Yesaya 22 ayat 22. Dibaca, aku menaruh kunci Daud, barang apabila ia membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Lalu saya sharing di banyak PD di awal tahun. Ini tahun banyak pintu-pintu ajaib yang saudara tidak bisa buka, Tuhan sih buka no. Ini tahun adalah tahun di mana saudara tuh tidak bisa pakai kekuatan saudara, Tuhan sih buka. Saudara, sebuah mujizat yang benar-benar menghebohkan terjadi kepada keluarga kami. Tanggal 22, bulan 2, tahun 2022. Ketika saya dapat mujizat itu, saya nangis dan Tuhan bilang begini, kamu lihat tanggalannya. 22, bulan 2, tahun 2022. Itu kalau ditulis di kertas kan gini, 22, bulan 2 kan 02, 2022. Itu kalau diurut jadi gini, 22, 0, 22, 0, 22. Wah, sampai Tuhan bikin mujizat tanggalnya diatur. Jadi, saudara, Tuhan ingatkan, aku janji kepadamu, Yesaya 22 ayat 22, aku menggenapinya tanggal 22, bulan 2, tahun 2022. Saudara, ini tahun buat saya, dan saya bagikan kepada banyak teman-teman, tahun seperti burung puyuh. Kenapa? Saudara, sampai ada teman yang ketika mendengar, orang-orang di Australia yang mendengar ini, mereka tuh sampai bilang gini, gila merinding banget aku Bu, itu tidak mungkin Bu, itu tidak mungkin. Bu Ruth kok bisa, itu tidak mungkin. Mereka bilang gitu. Akhirnya saya cerita tentang burung puyuh. Langsung ada satu teman yang mengajak saya makan, merayakan berkat dan kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Anda tahu, saya ditraktir makan burung puyuh. Seumur-umur belum pernah tahu rasanya burung puyuh. Dia cari di restoran mana yang menyediakan burung puyuh. Dia pesen 8 ekor burung puyuh. Dalam hati saya berkata gini, gawat, iya lek doyan. Dan tidak suka, ya apa ini? Dibeli no burung puyuh, pesta burung puyuh.
Ternyata enak Bapak Ibu. Saya kan selama ini cuma makan telur puyuh pernah, tapi belum pernah makan daging burung puyuh. Ternyata enak, memang benar ya. Kalau Tuhan tuh kasih enak-enak. Burung puyuh itu dagingnya itu lebih enak kayak ayam, tapi lebih enak dari ayam. Terus lembut kayak daging burung dara. Lembut kayak daging burung dara. Terus saudara, itu yang saya rasakan. Nah, saya mau cerita burung puyuh, dengerin. Burung puyuh itu adalah burung yang hebat sekali. Pernah lihat burung puyuh? Nah ya, Bapak Ibu tahu enggak burung puyuh itu adalah burung yang punya kekuatan terbang yang luar biasa. Selain Raja Wali. Kekuatan terbangnya gimana? Dengerin baik-baik. Burung puyuh, itu yang pertama, suka tinggalnya di semak-semak. Daerah semak, bukan daerah padang gurun. Kedua, burung puyuh punya kekuatan terbang paling jauh yang bisa dia raih. Paling jauh yang bisa dia raih dengan terbang adalah 90 cm. Hebat ah? 90 cm itu kehebatan terbangnya burung puyuh. Bapak-bapak bisa bayangkan nggak burung puyuh terbang 90 cm? Sentimeter Pak, bukan kilometer, sentimeter. Burung puyuh sentimeter, 90 cm, dengarkan. Burung puyuh terkenal burung yang paling males terbang. Kalau Bapak Ibu baca kitab Ulangan, bagaimana Tuhan memberi orang Israel makan burung puyuh. Burung puyuh itu dibikin Tuhan diterbangkan menyeberangi lautan. Berapa jarak menyeberangi lautan? Kalau 90 cm ya ke bawah ombak ya Bapak Ibu, kalau 90 cm jatuh di ombak. Burung puyuh dibawa Tuhan terbang menyeberangi laut. Jadi apa yang dilakukan Tuhan? Dipaksa lewat apa? Angin yang keras. Sedemikian kerasnya sampai burung puyuh itu melewati laut dan jatuh di perkemahan orang Israel. Padahal di padang gurun bukan cuma orang Israel, banyak perkemahan dari bangsa-bangsa lain. Tapi Tuhan menjatuhkan di perkemahan orang Israel. Tuhan sangat jitu, sangat titis, sangat tepat dalam menembakkan burung puyuh ke perkemahan orang Israel. Burung puyuh terkenal paling malas terbang. Saya lihat waktu disajikan itu Bapak Ibu sayapnya kecil, makanya dia itu malas terbang. Dengarkan. Tuhan kalau menyatakan demonstrasikan kuasanya, kalau saudara sudah tidak mampu kendalikan keadaan, dengarkan. Apakah menurut saudara terlalu sukar bagi Tuhan untuk membuat burung puyuh yang malas terbang dan yang naturnya, sifat alaminya tidak bisa terbang lebih dari 90 cm. Tuhan bisa bawa seberang laut. Dengarkan baik-baik. Kalau Anda sedang susah hati karena kondisi kerjaan, sudah tidak bisa melakukan apa-apa di luar kekuatan saudara, izinkan Tuhan yang bekerja. Apakah saudara meragukan kalau burung puyuh yang malas terbang, Tuhan bisa terbangkan? Apa menurut saudara? Kerjaan yang malas, berkat yang malas untuk datang sama saudara, akan dipaksa Tuhan dengan keras. Ayo terbang ke anakku, dijatuhkan ke rumah saudara. Nggak ada yang sulit buat Tuhan. Kenapa pada waktu saya share dengan teman-teman di sini, keajaiban yang Tuhan lakukan, mereka ngerti itu betul, mereka geleng-geleng kepala. Dan mereka semua berkata, itu Tuhan, Bu. Lendak Tuhan sudah tidak mungkin. Karena secara naturalnya itu tidak mungkin terkan. Memang secara manusia, kekuatan kami sudah tidak bisa. Tidak ada jalan sama sekali. Tapi Tuhan, ketika dia bergerak, tidak ada yang bisa mengatasi. Kalau hari ini badai sedang terjadi, engkau sudah tidak bisa atasi. Surrender. Ini waktunya Tuhan demonstrasikan kuasanya. Anda lakukan yang perlu Anda lakukan, yang tidak bisa sudah stop. Tidak usah ngoyo, tidak usah ngotot. Izinkan Tuhan yang memulihkan anak-anakmu. Izinkan Tuhan yang memulihkan keluargamu. Izinkan Tuhan yang memulihkan rumah tanggamu. Izinkan Tuhan yang memulihkan ekonomimu. Kalau engkau sudah tidak bisa lakukan apa-apa, izinkan Tuhan yang bergerak. Tahun ini
adalah tahun burung puyuh. Ada keajaiban-keajaiban di luar sifat-sifat alami, di luar hukum alam yang Tuhan akan lakukan. Saudara akan berkata begini, kok bisa ya dia berubah, pada kerasnya minta ampun. Nggak mungkin ini berubah. Ini tahun yang males untuk berubah pun akan dipaksa Tuhan untuk berubah. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang Tuhan minta keras, nak. Tetap percaya, karena kalau kita berhenti untuk mempercayai Tuhan, kita akan kehilangan mujizat. Tetap trust. Bapak Ibu percayalah. Tuhan tuh cinta banget sama kita. Nggak mungkin, Alkitab tuh bilang gini, rancangan Tuhan tuh nggak pernah kecelakaan. Tuhan nggak pernah mau mencelakai kita. Tuhan nggak pernah mau membuat kita tuh susah. Itu yang saya yakinin. Bersyukurlah untuk pintu-pintu yang masih ditutup. Karena seringkali Tuhan paksa untuk ditutup. Supaya saudara jangan sampai masuk ke dalam bencana. Bersyukurlah kalau Tuhan izinkan, seperti yang saya alamin, rekening saya diaksesnya ditutup. Karena Tuhan memperlihatkan, kalau orang-orang banyak yang bilang, rekening mereka sampai habis-habisan. Kalau saya diizinkan mengakses rekening, saya yakin saya akan pakai kekuatan saya untuk mengakses rekening. Dan saya yakin, belum 2 tahun itu akan habis. Tapi saya bersyukur Tuhan izinkan dengan paksa badai itu terjadi. Kelihatannya sepele buat Bapak Ibu, tapi bagi saya yang hidup di negeri asing itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Karena semua pakai dolar dan saya tidak boleh kerja. Dan siapa yang bilang bahwa pendeta tidak kena imbas dari COVID? Anda pasti sudah dengar banyak pendeta kesaksian, undangan berkurang drastis. Tetapi saya mau katakan, berkat itu datang dari tangan Tuhan, tidak datang dari mana-mana. Amin, saudara. Kalau hari ini, siapapun di antara Bapak Ibu sedang di tengah badai, Anda sudah tidak punya jalan. Ini waktunya Anda surrender. Berhenti pakai kekuatan. Sudah nyoba, ya sudah, nggak usah ngotot. Sudah coba, nggak bisa sampai menggeh-menggeh, sampai berdarah-berdarah. Selesai, enough, stop. Stop. Oke, nyembah. Hampiri Tuhan, itu bisa kita lakukan. Deklarasi, itu bisa. Yang lain tidak bisa, tidak usah dipaksa untuk gulingkan batu. Tidak usah dipaksa untuk cari utangan roti. Bagian kita adalah Lazarus, bangkitlah. Bagian Tuhan adalah membangkitkan Lazarus. Amin. Tetap percayai. Saya sering katakan gini, bahasa Inggrisnya itu gini, if you cannot see his hand, kalau Anda belum bisa melihat tangannya bekerja dalam hidupmu, trust his heart. Percayai hatinya, Bapak Ibu, percayai hatinya. Saudara, kalau Anda sebagai seorang mama yang sedang merindukan anak saudara dapat mantu, saudara pakai banyak cara untuk mengenalkan ini. Kalau saudara sedemikian ingin melihat anak Anda menikah, masa sih Tuhan yang ciptakan anak saudara juga tidak punya keinginan untuk melihat kebahagiaan? Tapi percayalah, kalau dia masih seperti diam, tidak segera memberikan jodoh untuk anak saudara, percayalah, dia itu cinta, wong nyawanya aja tidak dia beli kok, apalagi jodoh. Dia akan kasih, tapi percayalah, dia ngatur timingnya bagus semuanya. Dia ngatur timingnya itu sempurna. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa 2 hal sederhana ini boleh kita kerjakan. Kalau hari ini Tuhan seperti tidak peduli. Tuhan seperti diam di tengah-tengah saudara sedang menangis dan banyak pergumulan. Saya mau Anda diingatkan. Percayai hatinya. Percayai hatinya. Dia itu papa. Kalau anaknya minta roti, tidak mungkin dikasih batu. Amin, saudara. Percayai dia. Belajar ini waktunya. Ini warning. Tidak usah pakai kekuatan. Tuhan yang akan take over. Kalau Tuhan yang take over,
tabut perjanjian beratnya 130 kilo. Langsung jadi ringan. Yang nggak mungkin ngangkat tabut perjanjian 100 kilo. Jadi mungkin terjadi. Dua hal simpel ini Bapak Ibu. Saudara, kalau tiba nanti waktunya saya akan sharing Bapak Ibu tentang breakthrough yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dan betul-betul kebetulan yang saya sharingin adalah orang-orang di Australia. Dan mereka yang mendengar ini, mereka tahu betul bahwa this is very impossible, gak masuk akal. Tapi Tuhan sanggup kerjakan. Saya cuma berkata begini, di saat saya tidak mampu ngupayain apa-apa, ini waktunya untuk warning. Stop nak, rest. Serahin semua ke Tuhan. Amen. Terus percaya, tetap percaya Bapak Ibu. Kalau dia tutup pintu, dia tahu yang terbaik. Saya bersyukur waktu awal-awal masuk ke Perth, ketika sebelum bawa anak saya ke sini, saya kan harus survei dulu. Cari kontrakan itu gimana, terus berapa. Kan nggak bisa langsung asal gitu. Nah, saya cari-cari informasi, bahkan saya sampai datang ke sini. Puji Tuhan kan, tiket dari Bali ke Perth itu murah, gitu loh. Jadi saya ke sini untuk survei semuanya. Dan saya kaget ketika tahu harga kontrak rumah itu 1 bulan itu minimal 15 juta rupiah. 1 bulan, bukan 1 tahun. 1 bulan 15 juta. Terus saya itu lihat-lihat, ya ampun, 1 bulan 15 juta. Kan sama dengan harga cicilan rumah. Jadi kalau nyicil rumah bahkan bisa lebih murah. Nyicil rumah itu bisa sekitar itu, tergantung harga rumahnya. Jadi Anda bayangkan, orang tuh kalau sewa sebetulnya sama dengan buang uang cicilan terus. Jadi kalau sewa 2 tahun ya Anda buang duit cicilan rumah segitu lama itu. Akhirnya saya tuh mulai tanya, ya apa sih caranya beli rumah di sini? Dan saya mulai cari tahu harga rumah yang murah-murah. Saudara, di sini harga rumah yang paling murah itu sekitar ada yang 600 juta. Wah, ini murah. Kalau 600 juta dicicil kan boleh murah. Ternyata rumah yang harganya 600 juta, itu 600 juta rupiah, itu di sini disebut granny flat. Saya pikir dulu nama granny flat itu karena rumahnya kecil, gitu loh. Saya pikir rumah kecil lebih baik daripada kontrak. Ternyata granny flat itu memang diperuntukkan untuk emak engkong. Dan yang boleh beli rumah 600 juta rupiah itu, 600 juta itu ya Bapak Ibu, yang boleh beli rumah itu yang umur 60 tahun. Nah, saya kan belum. 2, yang sudah permanen residen. Pupus diharap. Terus akhirnya saya lihat beli rumah berapa. Waduh, Bapak Ibu, rumah baru itu sulitnya minta ampun. Mahal-mahal. Akhirnya, wah, paling lebih murah dari rumah baru adalah rumah bekas. Nah, di sini bunganya kan enak Bapak Ibu, rumah bekas. Di sini bunganya murah sekali, 2%. Nah, saya pikir 2%. Duh, enteng, Surabaya dulu 11%. Duh, 2%, Masya ampun. Murah sekali bunganya. Terus saya mulai tanya, ternyata yang boleh beli rumah bekas adalah permanen resident, PR. Nah, saya tidak bisa. Saya berusaha ngotot pakai kekuatan saya sendiri supaya saya bisa beli rumah. Akhirnya muncul salah satu ide. Ada teman yang sangat baik dengan saya. Dia bantu saya keliling cari rumah. Terus saya bilang gini, mau enggak kamu bantu saya untuk saya bisa beli rumah? Gimana caranya, Bu Ruth? Jadi gini, aku beli rumah, tapi pakai namamu, karena dia sudah permanen residen di sini. Terus nanti kita bikin perjanjian lain. Nanti rumah ini aku yang nyicil, nanti setelah lunas, aku istilahnya ganti nama ke nama saya. Nah, di Indonesia bisa ya Bapak Ibu ya.
Di sini tidak bisa Bapak Ibu. Yang namanya perjanjian apapun istilahnya, kayak perjanjian di bawah tangan lah, apa, tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa dilakukan. Dan saya itu sampai mau nekat perjanjian di bawah tangan. Dan waktu itu saya belum tahu kalau itu tidak bisa. Jadi kita pakai hukum ala Indonesia. Kan masih bisa. Jadi nanti setelah dipindah tangankan gitu. Pokoknya kita tulis entah pakai bawah tangan. Singkat cerita, Tuhan tutup jalan itu. Kenapa Tuhan tutup jalan itu? Karena ternyata ada butuh surat-surat seperti ini untuk pengajuan KPR. Dan teman saya tidak bisa menyediakan surat-surat tersebut. Tidak bisa menyediakan surat-surat itu, akhirnya tertutup jalan. Saya sempat protes dengan Tuhan. Tuhan, ini udah ketemu jalan daripada saya kontrak. Akhirnya karena tidak ada jalan, 2 tahun sudah saya di sini. Bapak Ibu sudah dengar cerita saya pernah ngalamin yang namanya diusir. Baru 2 bulan dipinjemi langsung disuruh keluar. Aduh, saya dalam 2 tahun pindah 3 kali, Bapak Ibu. Aduh, 3 kali dalam 2 tahun. Amazing. Kadang-kadang dalam hati ini ngenes, ya ampun Tuhan, di Surabaya punya rumah, di sini kok koyok gelandangan, di sini kok diusir-usir, kok dihinek-hinek, dihina-hina. Itu pernah ngerasa nelongso, Bapak Ibu, sungguhan. 3 kali pindah dalam 2 tahun tuh saya nikmatin. Ada teman yang menghibur, Buru tenang, Buru dalam 2 tahun pindah 3 kali. Saya dalam 2 tahun 6 kali Buru, jadi Buru lumayan. Gitu ya, ternyata banyak juga yang alami seperti saya, jadi homeless gitu Bapak Ibu. Jadi ini yang ketiga kali saya pindah lagi dalam 2 tahun. Capek loh Bapak Ibu. Ngenes loh, di Indonesia enak-enak, di sini di negeri orang kok koyo orang nggak punya, nggak punya apa gitu loh, ngenes gitu loh, kayak Tuhan kenapa sih kamu nggak buka jalan. Singkat cerita Bapak Ibu, saya tuh bersyukur, baru setelah terakhir ini saya ngerti kenapa Tuhan izinkan pintu itu tertutup. Saudara di sini ini, kalau Anda sudah beli rumah kayak kasus saya, pakai namanya teman gitu ya misalnya, pakai nama teman, maka itu hukum kuat berbicara. Kuat sekali berbicara. Dan ternyata hukum itu, rumah itu, kalau dikasihkan ke orang, dipindah namakan, yang bukan keluarga, itu harus atas persetujuan seluruh keluarganya dia. Keren ya, bayangin. Karena dia belum menikah, maka itu harus persetujuan papa mamanya juga. Kalau dia sudah menikah, itu harus persetujuan dengan suami. Saya baru tahu barusan, untung Bapak Ibu, Tuhan itu tutup jalan itu. Kadang-kadang Tuhan itu nutup jalan kita, bukan karena dia jahat. Dia sedang melindungi kita. Amin saudara. Tetap percaya, walaupun di dalam badai, belum ditolong, walaupun di dalam badai, belum dijawab, percaya Tuhan tuh cinta banget sama kita. Kalau belum melihat tangannya, percayai hatinya. Kalau belum melihat karyanya, percayai cintanya. Dan hal yang kedua, ini warning alarm. Berhenti, jangan ngotot, jangan paksain. Rest, istirahat, biar dia yang bergerak. Bagian yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Saya berdoa, Anda juga akan mengalami tahun burung puyuh, tahun 2022. Tiba-tiba ada berkat yang saudara pikir, kok Isa buka ya, tadi lo tidak ada jalan. Tadi aku sudah benar-benar give up. Tiba-tiba Tuhan buka jalan. Tahun burung puyuh. Yesaya 22, ayat 22 akan terjadi. Bapak hamba mengucap syukur, hamba percaya bahwa 2 hal sederhana ini boleh kita kerjakan. Dan hamba percaya bahwa Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kami. Sekalipun ketika Tuhan melihat badai dan Tuhan seperti berdiam, tapi kami percaya Engkau bukan tidak peduli. Engkau telah tetap pegang kendali dalam hidup kami dan ajarin kami untuk tetap menaruh percaya kepadamu, menaruh trust kepadamu. Dan ketika kami betul-betul berserah kepadamu, kami percaya kuasamu jauh melebihi, melampaui segala apapun. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu boleh dimeteraikan menjadi kekuatan dan rema. Segala kemuliaan hormat hanya buat nama Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya